ambil satu tema yang kawan-kawan ngizinin kan nih Bang Bantri, terutama di senior saya nih. Bang Bantri, siap minta izin ya sama kawan-kawan ya. Oke ya. Oke. Terima kasih ya Pak Indra semua. Oke. Kita nggak terserah mau di tema atau enggak, tapi saya lebih cenderung battle aja. Battle. Nama kamu siapa ini? Battle aja. Nama kamu siapa? Saya belum kenal ini. Jihad. Saya pendatang baru. Saya baru. Jadi saya baru 2 minggu saya berada di Jum. Saya nggak punya pengalaman. Ya, karena Anda sombong ya, saya harus dihadapi paling buruk. Bukan sombong. Memang saya yang paling ngerti Quran daripada iya, nggak apa-apa. Kalau itu kan asumsi kamu. Saya juga boleh berasumsi dong. Anda sombong. Siap mulai. Oke. Sekarang kita gini. Sebentar. Kita sepahami dulu ya. Kalau Anda berdiskusi dengan saya. Kawan-kawan. Saya tinggal tidur kalau ada Edis. Supaya diskusi kita ini adalah bermutu. Ya, Pak Edis, bermutu dan memiliki intelektual yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya harap semuanya berdasarkan parameter yang jelas. Anda dikatakan salah sama saya ketika saya bukan berdasarkan kitab suci saya, ya kan? Anda mengatakan saya salah ketika Anda bukan berdasarkan kitab suci Anda. Itu nggak benar kalau diskusi. Sebentar. Kalau ini saya lagi tawarkan gagasan yang biar diskusi kita ini bukan diskusi ece-ece, tapi diskusi intelektual gitu loh. Nah, kalau kebenaran itu kita persepsikan persamaan. Kebenaran itu apa kebenaran? Kebenaran itu kalau Anda setujui, menurut saya, kalau Anda setuju kita sepakati. Kebenaran adalah kesesuaian antara fakta dan data. Anda sepakat itu? Sepakat. Oke. Ya, artinya kebenaran itu tidak berdasarkan Al-Quran dan tidak berdasarkan kepada kitab Bible, ya kan? Betul kan? Anda bisa saksikan. Ini kebetulan ada kawan-kawan dari Yahudi, mudah-mudahan bisa ini ya. Jadi kita sepakati. Anda salah. Parameternya jelas, gitu kan? Anda Pak Jihad salah, betul. Itu ilmiah. Gitu. Jadi metodologinya harus jelas Pak dengan saya. Karena berhubung saya masih belajar, saya senior saya di sini Bang Bantri, saya mohon maaf juga Bang Bantri ya. Jadi gini, pertama adalah kita akan sepakati tema yang pertama. Tema pertama adalah tema ini kita sepakati bersama. Apakah Bible atau Al-Quran dari Sang Pencipta? Kenapa saya tidak katakan Allah atau itu debat kusir? Itu tema debat kusir kayak gitu. Biarin. Kita uji. Enggak, itu tema debat kusir. Sebentar. Anda tadi bicara bicara logis, sekarang kamu bicara iman. Tema yang benar bukan itu. Temanya gini aja. Itu terlalu luas tema itu. Anda enggak berani. Bukan nggak berani, tema itu terlalu luas. Kamu apa yang dikatakan luasnya? Apa yang dikatakan luasnya? Apa yang dikatakan? Parameternya jelas loh. Parameternya jelas. Kebenaran itu antara kesesuaian fakta dan data. Itu kebenarannya dong. Dari mana? Nah, ketika sekarang Anda tadi udah sepakat. Kamu meyakinkan saya kalau Al-Quran itu firman Allah. Lah, kita bahas. Nah, itulah kita buktikan. Kita buktikan malam ini. Leher saya ini siap dipotong kalau kamu bisa dengarkan. Satu saja ayat dalam Quran yang merupakan saksikan Allah dan bumi langit nih. Ya, dengerin dia sudah mengikrarkan begitu. Tunjukkan sama saya satu ayat Allah berfirman dalam Al-Quran. Coba tunjukkan. Allah berfirman kepada Muhammad dalam Quran. Tunjukkan. Satu saja ayat. Kamu tadi ngomong apakah Al-Quran firman Allah? Sekarang saya tanya sama kamu. Tunjukkan satu saja ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman. Kamu cuma bertanya. Kades, Anda sudah mengajukan battle, boleh battle. Kamu lebih senang battle, sudah saya turutin. Kamu belum mengajukan tema. Kan belum mulai Pak Edis. Kita belum mulai, makanya kita sepakati dulu rule-nya biar nggak melenceng. Ini kita lagi bicara rule Pak Edis. Bukan bicara pembahasan ya, belum ya. Saya udah ngerti. Kamu kan ngomong apa yang kita pakai untuk mengetahui itu benar atau tidak. Ya, kebenaran secara rasional dan logika dong. Oke, sekarang bagaimana cara kamu membuktikan secara rasional bahwa Al-Quran itu firman Allah? Nah, itu udah masuk bahasa. Sebentar. Itu udah bahasan Pak Edis. Nanti di dalam inti. Sekarang saya lagi menyepakati alur diskusi supaya ke depan itu kita diskusinya itu teratur dan luhur. Ini belum pada inti diskusi. Saya belum mulai diskusi ini. Saya sedang menyepakati dengan Pak Edis rule yang akan kita lakukan dalam diskusi nanti.
Iya kan, salah satunya tadi Pak Edi sudah mengakui, oke, kebenaran adalah kesesuaian antara fakta dan data itu, sepakat. Satu. Sekarang saya bilang temanya adalah apakah, ya dengerin, Al-Quran atau Biblos yang berasal dari Sang Pencipta. Kenapa saya tidak katakan Allah atau tidak katakan Bapa atau Yesus? Karena itu adalah tidak mengkerucut. Tapi anggaplah kita tidak sama-sama tidak bertuhan. Tapi kita mengetahui bahwa ada Sang Pencipta. Singkat siapa aja kalau saya jawab itu. Iya. Singkat aja kalau saya kita mulai. Baik Al-Quran maupun Bible dua-duanya bukan dari Sang Pencipta. Oke. Singkat aja saya jawab itu. Sekarang berarti Anda udah mengakui ya bahwa Bible itu bukan dari buku. Nggak ada Tuhan jatuhin buku. Kalau kamu ngomong Tuhan jatuhin buku, sekarang gini, kamu tunjukkan kapan Tuhan jatuhin Al-Quran dari langit. Anda salah, keliru dalam metodologi. Berarti ya, Anda yang dengerin. Anda berarti Anda Sang Pencipta. Berarti Anda tidak pernah memahami Al-Quran secara utuh. Anda cuma ecek-ecek, kawan. Makanya saya bilang tema Anda itu secara terlalu luas. Tidak luas. Kita bahas secara ayat. Saya tawarin kamu satu tema. Gini, dengar dulu. Saya tawarin satu tema. Silakan. Bener nggak kalau Quran itu ngutip ayat di dalam Bible atau maling cerita dari dalam Bible? Berani nggak kamu bahas itu? Itu mah bagian Bible. Berani nggak? Aduh, Bang Edis. Standarnya itu nggak jelas. Standarnya nggak jelas. Apa siap? Kenapa? Silakan. Standarnya adalah kesesuaian antara fakta dan data. Ayo. Tunggu dulu. Tadi kamu bilang apakah Al-Quran comot-comot Biblos. Nanti dibalik ya, apakah Biblos comot-comot Al-Quran? Gimana? Ayo. Iya. Comot-comot Al-Quran belakangan. Itu logis. Kalau Anda tidak mampu mandi, sekarang gini, kita bahas dari ayat per ayat. Nah, apakah ayat secara kondisi kepada Al-Quran, ayat Al-Quran, ataukah dengan itu penilaiannya nanti subjektif. Kalau Anda mengatakan subjektif, berarti nilai kebenaran yang saya bilang tadi, apa itu kebenaran, Anda mengkhianati itu. Kalau tidak rasional, kita buktikan sekarang. Kenapa Anda lari? Oke, sekarang kamu kasih contoh yang mana yang mau kamu bahas. Oke, sekarang kita mulai aja. Iya, yang mana? Kita mulai aja. Gimana kawan? Kawan gimana mulai? Oke. Biar kawan-kawan supaya jurinya tolong ya. Jadi ini diskusinya saya ajak diskusi Bang Edis itu diskusi ilmiah dan metodologi. Kawan ini satu memang itu. Ya, kita mulai. Saya katakan Bang Edis, kalau Anda bertanya kepada saya, apakah Al-Quran itu utuh berasal dari Sang Pencipta? Saya katakan betul. Itu secara keseluruhan dari Sang Pencipta. Ya. Dari mulai ayatnya itu, dari mulai surat Al-Fatihah sampai terakhir An-Nas itu dari Sang Pencipta. Totalitas. Sekarang saya tanya, apakah Biblos dari Sang Pencipta? Enggak. Kenapa Anda meyakini itu? Orang tolol yang ngomong begitu. Lah, Anda berarti tolol dong, berarti meyakini itu. Saya nggak meyakini itu. Berarti Anda kenapa beragama dengan itu? Kenapa? Kenapa Anda beragama dengan itu? Beragama nggak harus ada Tuhan jatuhin kitab. Bukan masalah kitab. Sekarang Biblos. Kenapa Anda percaya dengan Biblos? Kalau itu tidak usah percaya dengan Biblos, pantas Anda tidak punya tuntunan, berarti kan gitu. Enggak seperti itu. Ya berarti Anda berkhianati ke akal sehat Anda. Bible itu buku yang dibuat oleh manusia berdasarkan ingatan manusia. Ya, terus berarti karangan. Jelas. Karangan. Berarti kenapa Anda yakin sebagai satu tuntunan hidup kalau begitu? Kenapa tidak bisa? Berarti Anda bodoh. KUHP juga karangan tapi dijadikan tuntunan. Tapi Anda bodoh. Berarti Anda bodoh. Kenapa KUHP itu berbeda, Pak? Dengan subjektivitas. Biarkan gini. Kenapa standar pemahamanmu kamu gunakan kepada orang lain? Kita bernegara, dengar dulu. Kita bernegara berdasarkan undang-undang sebagai dasar kita. Itu karangan manusia. Apa kamu mau bilang itu bodoh? Anda tahu beragama bernegara Pancasila. Pancasila apa? Yang bodoh itu orang yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang bodoh berarti itu yang meletakkan Allah dengan segala semesta sebagai sumber dari segala sumber hukum pertama. Bodoh. Anda berarti bodoh. Sekarang saya tanya, kapan Allah jatuhin buku? Loh, nggak bisa jatuhin buku. Kalau Anda meyakini bahwa Allah jatuhin buku, kalau Anda sekarang kita bahas ayatnya dalam ayatnya, apa petunjuknya? Apa petunjuknya?
Yang nulis Quran siapa? Yang nulis Quran adalah daripada semua yang dikumpulkan oleh dari Muhammad kepada coba tunjukkan ayat. Kalau Anda tunjukkan ayat berapa, pasal berapa yang menjelaskan ini penulis Quran. Tunjukkan, ada nggak penulis Quran namanya di situ? Lu diam. Lu diam dijelaskan. Lu diam makin ketahuan kawan. Intelektualnya. Kamu bilang. Susah dulu sebentar. Saya tanya siapa yang nulis Quran, kamu bilang gitu. Tahan bentar, Om Kandi, orang gila ini. Tadi kita ngomong dulu. Yang lain diam. Tolong tahan dulu. Yang bisa menjelaskan ini Om Etan. Om Etan mana tadi? Kalau battle nggak bisa seperti ini Bang Jihad. Bisa battle lah kalau mau. Bang Etang udah silakan. Kalau saya silakan saja. Saya sudah tawarkan gagasan secara baik gagasan itu secara baik. Tadi kan kalau Anda mengatakan beragama, kalau Anda beragama, tapi porsinya berlebihan itu. Bang Jihad, ini bukan tadi. Bang Jihad, Anda buang energi. Om Jihad, nggak usah diladen nih, nggak usah diladen. Siap. Sama kawan-kawan. Pak Dani, tolong jelaskan siapa yang Jihad buang energi. Ini bukan tandingan Anda, Pak. Yang menulis Al-Quran dari awal. Silahkan Pak Dani. Itu bukan kita nggak bisa jelaskan, Pak, bisa jelaskan. Cuma bahasanya bukan itu. Saya menganggap kita anggap kita bodoh aja, dia yang pintar. Dengar dulu. Dengar kalian ya. Kalian semua dengar. Saya ini paling jago Quran paling sedunia. Saya baca Quran itu bukan kayak kalian. Dengar dulu. Saya baca Quran bukan seperti kalian. Kalian ngomong Quran itu dari Allah. Terus kamu baca kayak gimana? Kamu baca kayak gimana? Sekarang saya tanya. Saya tanya sama kamu. Kamu baca Al-Quran seperti apa? Oke, sekarang pakai timer aja, kawan-kawan. Kalau dia operator pakai timer aja, biar kita bongkar aja. Karena porsinya jauh berbeda. Saya siap. Kalau masih sanggup dia. Ya. Timer aja. Ya tadi. Pertama 5 menit, kemudian sebentar aja. Tadi ini barusan siapa tadi? Edis ngeklaim bahwa dia master. Coba liatin ijazahmu, Edis. Kalau masih ngelantur, ya saya buka mic-nya, Edis. Ya, kamu ngomongnya yang benar dong. Yang benar dong kalau ngomong. Dari tadi klaim tapi nggak bisa membuktikan klaimnya orang ini, parah. Dengar dulu. Ya, tadi kan kita sudah sepakat standar kebenaran itu kesesuaian antara fakta dan data. Betul, ya kan? Standar kebenaran itu bukan iman, nggak nyambung kita nanti. Sampai besok kita diskusinya jungkir balik. Dengar dulu. Kita harus mempertanggungjawabkan klaimmu, Edis. Tadi jangan bentar. Kamu bilang tadi penulis Al-Quran itu au. Sekarang saya tanya, di ayat berapa, pasal berapa dijelaskan penulis Quran mana? Ada nggak di situ tertulis penulis Quran itu Paulus Sibulan? Ada nggak? Dengar. Penulis Al-Quran itu tidak diketahui siapa, sama dengan Bible. Kamu harus ngajarin saya. Boleh saya jawab? Anda bertanya, Anda diam, dengerin orang jawab. Boleh saya jawab? Oke, sekarang saya tanya, siapa penulis Quran? Jawab. Sekarang boleh saya jawab? Bentar. Bang, yang kita bahas itu bukan sekarang model dari bagaimana proses penurunan dan pembukuan kitab Al-Quran. Tadi sudah saya bilang, makanya tema itu salah. Bentar, saya belum baru jawab satu kata, Anda udah 10 kata, kawan. Tenang, jangan panik, tenang. Tarik napas dulu, biar segar, biar nggak panik. Udah tenang. Jadi kalau saya sekarang yang Anda bahas itu masalah isi Qur'annya dan isi Bible atau proses pekanisasi atau pembukuan. Kan kita tidak bahas itu, Bos. Kita bahas bagaimana membuktikan isi dan Alkitab ataupun Quran itu berasal dari Sang Pencipta atau bukan. Bukan proses penurunannya. Gitu loh. Anda paham nggak sih secara metodologi? Sekolah nggak sih Anda? Gitu loh. Kalau Anda paham, setuju, mari kita bahas, kita buktikan. Nggak usah melebar kepada ini yang sudah ada sekarang di depan mata kita itu ada Quran dan Bible. Kita nggak usah katakan ini di mana dua-duanya yang dikatakan salah satu ini di mana yang benar-benar dari Sang Pencipta. Kita buktikan isi itu, bukan bagaimana proses penurunannya. Itu bahasanya beda, Bos. Itu loh. Paham? Tapi dia udah mengakui Bang Jihad kalau Bible itu bukan dari Sang Pencipta, karangan. Iya, kalau karangan kenapa dia mengimani gitu ya?
Kan bodoh dia mengimani begitu. Beragama dengan berdasarkan apa? Dia berdasarkan asumsi dia beragama. Kan ya berarti bukan, ini bukan ini bukan tandingan banjihad. Ya udah banjihad istirahat aja. Silakan Pak Bang, saya minta maaf kalau saya agak ngomong kawan-kawan juga yang senior saya minta maaf. Ya. Kalau gentle itu nggak usah di mute. Ya, kalau silakan. Gentle itu nggak usah di mute. Iya. Masalah gentle tidaknya, Edis. Kamu itu nggak ada titik koma, nggak ada tarik napasnya, nyocos aja. Tadi kan orang mau dia udah sepakat. Di timer aja kawan, di timer aja. Kalau mau di timer aja, nggak bakalan kalau battle kamu. Dia udah sepakat battle. Di timer aja. Saya sekarang timer deh. Saya timer aja. Makanya diamankan salah satu. Timer. Mau nggak di timer? Saya terserah, saya ngikutin aturan kalian. Tadi ngomong battle, makanya ayo kalau battle, kalau timer. Ya, tapi kalau battle ya sadar sedikit lah, Edis. Kasih kesempatan orang. Masa kamu nggak ada titik komanya, nggak ada tarik napasnya, coba. Gimana orang ladenin? Namanya depan. Ngerocos aja sampai mau mencerat. Sekarang gini, kamu berani nggak membahas materi yang sama di dalam Bible dengan materi yang sama dalam Quran? Berani nggak kamu bahas itu? Kenapa nggak berani? Jihad. Kenapa nggak berani? Anda itu sekarang suka lari-lari ya. Tadi Anda mengajak dari awal di depan kawan-kawan, semua di kawan-kawan koar-koar. Wah, kita harus perbandingan. Saya sedang memperbandingkan secara jelas antara ini memperbandingkan. Kita bisa Bible dan kita ini malah lebih spesifik. Ini malah lebih spesifik. Menurut Bible dan Al-Quran. Ini malah lebih spesifik. Tapi kan si Edi sudah mengakui parameternya kalau itu sejarah itu bisa keliru dalam sebuah pun. Tapi siapa yang menjadikan kebenarannya? Siapa parameter kebenaran? Tapi kalau secara Al-Quran dan Bible itu kebenarannya bisa mutlak. Apa? Sisi saintifik bisa kita bahas. Kita buktikan secara saintifik. Kedua, apakah mampu menjawab ruang dan waktu? Sekarang gini ya. Sekarang kita battle aja. Sekarang kita pakai timer aja kawan-kawan. Timer. 3 menit. Ya, sebentar aja. Setengah jam aja biar dia tahu aja. Coba setengah jam kalau setuju. Timer aja, kawan-kawan. Sekarang timer, oke, silakan dulu. Dia dulu timer dulu. NT dulu atau saya dulu? Sebentar Edis 3 menit dulu. Silakan kalau timer. Ya, kan 3 menit ya. Yang waras silakan dulu aja. Ya, Edis aja dulu, Edis aja. Iya, silakan Edis dulu. Saran tema boleh nggak? Udah lanjut aja tema ini. Temanya itu tadi, apakah Al-Quran menjiplak Bible? Udah itu aja. Ya udah. Katanya kan mencari perbandingan yang sama. Ya itu perbandingan itu perbandingan. Ya Bible dan Al-Quran sama. Oke, kita bandingkan Bible dan Quran ya. Perbandingan Bible dan Quran itu temanya ya. Tuhan yang benar menurut Yesus. Sudah. Kita cari itu temanya ya. Ya, silakan. Jadi sekarang gini ya, Dedis, kalau kamu mau perbandingan, kau jelaskan Bible di depan kita. Oke, saya jelaskan ya. Oke, saya jelaskan. Silakan. Ya. Buku Lukas yang kalian karangan, dan memang itu kitab karangan ya. Lukas itu memang kitab karangan. Ya. Itu menceritakan tentang seorang perawan bernama Maria ya, yang tinggal di Nazaret ya, di Galilea, yang didatangi oleh Gabriel untuk memberitakan kepadanya suatu kabar berita bahwa dia akan mengandung bla 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 bla. Itulah karangan kitab Lukas itu. Sekarang pertanyaan saya sama kamu, gimana kalau kitab karangan itu ya, bagaimana kalau ternyata kitab karangan itu kisah-kisah di dalamnya diambil atau dicuri oleh Al-Quran, diceritakan ulang oleh Al-Quran, tetapi secara amburadul. Gimana kalau kira-kira itu terbukti? Bagaimana pendapatmu? Silakan, Jihad. Silakan. Waktu di riset dulu. Udah. Belum. Baru 0. Tolong angkat 3. Sebentar. Silakan, Bang Jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Jadi saya di sini yang sesumbar bahwa dia paling jago Quran sedunia, ternyata begini ya. Diajak komparasi untuk Quran dengan Bible aja nggak berani. Gitu loh. Dan terbukti dia dari tadi keluar bahwa dia itu pengen perbandingan yang seimbang antara apa?
Saya udah mengajukan gagasan, saya mengajak kepada diskusi yang sehat dan luhur, diskusi yang intelektual. Ternyata tidak mampu juga dijabarkan. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita buktikan aja. Jadi saya katakan, kalau saya juga agak hopeless gitu, ketika dia mengatakan bahwa Biblos itu ada bukti karangan manusia. Saya jadi bertanya, untuk apa Anda beragama seperti itu? Untuk apa Anda tuntunan agama Anda apa? Kalau Bible itu sendiri sebagai karangan manusia. Dan berdasarkan apa karangan itu? Subjektif yang ada itu pasti dipenuhi oleh itu. Jadi saya sekarang ini nggak ada perlawanan gitu loh. Kalau saya katakan sekarang dalam sebuah proses sejarah apa yang Anda bahas? Contoh misalkan, secara jelas bahwa dikatakan dalam Bible Anda terhadap dalam Al-Quran. Al-Quran adalah meluruskan kehormatan para nabi yang telah diselewengkan oleh kalian. Kami menjelaskan, Al-Quran menjelaskan, setiap menjelaskan poin-poin yang ada dalam sejarah Bible itu, kalau menyimpang, kalau tidak menyimpang tidak dijelaskan, Pak. Karena buku Al-Quran itu bukan sebagai buku, sebagai autobiografi, tapi dia adalah way of life, petunjuk hidup. Sebagai bagian daripada sebuah kehidupan yang untuk diaplikasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu pedoman kita dalam kehidupan. Jadi saya mengatakan sangat heran, dan saya sekarang baru tahu ada umat Kristen, saksikan orang-orang Kristen bahwa ternyata kitab kalian itu kita buatan dan dia sendiri gak percaya gitu loh. Terus beragamanya berdasarkan apa? Petunjuknya apa? Cara beribadahnya apa? Dari siapa? Karangan-karangan. Asumsi. Bagaimana kita bertuhan dengan yang sebenarnya? Sebenarnya Al-Quran atau kitab suci itu, tadinya saya tawarkan gagasan yang luhur. Apa kitab suci itu? Kita buktikan secara parametrik ilmiah. Yang pertama adalah kitab suci yang dikatakan dari Tuhan itu, dia pertama harus mampu menjaga ruang dan waktu. Dibuktikan. Kedua adalah harus otentik. Ketiga itu harus sesuai dengan pemahaman akal pikiran manusia. Tiga itu kita bisa benturkan kepada ayat-ayat yang di dalam Alkitab maupun di dalam Quran. Itu parameter kebenaran itu maksud saya yang saya tawar. Oke, Bang Jihad. Halo? Bang Jihad gimana? Kita omong kosong sekarang. Cuma stalking gitu, NATO gitu, saya bilang. Ya saya akan sombong kepada orang yang sombong, tapi akan saya tunduk kepada orang yang memang punya berendah hati gitu. Jadi saya katakan Edis, Anda belajar lagi untuk seperti itu. Terima kasih sudah habis. Oke, waktu habis. Jadi begini Bang Edis. Bang Edis tolong dengar kemarin baik. Kesimpulannya Anda kan berdasarkan buku karangan. Bagaimana Anda mengaplikasikan kehidupan Anda bersumber dari buku karangan? Itu intinya, silakan. Edis, silakan Edis. Mic-nya bisa dibuka sendiri kok. Nggak usah di mute begini. Kalau kayak gini ngantuk kayak begini. Ini ngantuk kayak begini. Bikin tidur kalau begini. Kita itu bukan bahas iman, ya. Kamu mau bilang Bible itu karangan atau apa, itu kan imanmu, itu nggak ada urusan gitu loh. Kita bukan bahas itu. Sekarang itu ya, biar kamu tahu ya, di dalam buku Lukas itu diceritakan tentang Maria, seorang perawan, didatangi oleh malaikat Gabriel memberitakan tentang bahwa dia itu akan mengandung dan melahirkan bla bla bla. Sekarang saya tanya, bagaimana kisah yang ada dalam Quran itu, dalam Bible itu kok bisa ada di Quranmu itu, dari mana ceritanya gitu loh. Coba itu maling atau bukan, gimana? Jawab dulu kamu. Nggak usah di-mute, langsung aja jawab. Yuk. Nggak usah di rolling ininya. Nggak usah langsung dijawab aja. Nggak bisa. Kalau kayak gitu, mending tidur aja. Mending tidur aja. Nanti kamu ngerocos lagi. Kamu ngerocos. Waktu masih ada. Kalau yang ngomong cuman satu, kalian semua diem. Tadi saya udah sepakat battle sama dia, sama si Jihad ini. Ayo coba kamu Jihad jawab itu pertanyaan saya itu. Langsung aja kamu jawab. Kenapa kisah Maria didatangi malaikat Gabriel di dalam kitab Lukas, kitab karangan itu bisa ada di Al-Quran? Jelasin dulu.
Ya, Anda standby ya, jangan ngomong lagi. Silakan. Udah. Segitu doang nih kaliannya. Ya udah jawab aja. Ya malah ketawa. Kamu bingung nggak bisa jawab. Bentar, tenang, sabar. Ini bagian waktu saya. Nggak usah dipotong-potong kawan. Tenang. Tabahkan hatimu. Tenang. Ya. Saya katakan nih kawan. Kenapa sekarang ada sumber kesamaan yang mengatakan bahwa kitab Biblos itu karangan manusia adalah Anda, bukan saya. Ya kan? Kami orang Islam meyakini Taurat, meyakini kitab Injil. Enggak usah melebar, jangan melebar. Enggak usah dipotong dulu, kawan, bisa? Tenang. Kawan, tenang. Kamu yang menyimpang. Ya, kalau Anda masih motong, Anda silakan bicara lagi. Kamu nggak usah menyimpang. Ini bagian saya loh, waktunya loh. Ini saya waktunya, bagian waktu saya loh. Waktu saya ini waktu saya ini. Silakan. Waktu saya terus. Kamu boleh ngomong teruskan. Kamu boleh ngomong di waktu saya. Ya, saya nggak akan ngomong di waktu kamu. Ya. Sekarang kamu jawab, bagaimana kisah Maria didatangi Gabriel? Ya, bisa ada dalam Quran. Jawab dulu. Silakan kamu jawab itu. Kalau saya mau jawab, Anda jangan potong-potong. Kalau kamu jawabnya menyimpang, saya potong. Lah kalau gimana mau menyimpang, sebentar jawaban saya belum selesai. Anda menyimpang dari mana? Sebentar saya belum selesai ngomong. Kamu kan mau mengatakan bahwa... Ya silakan aja. Anda terusin aja dulu waktu kamu. Hak kamu saya terusin. Biar saya nanti ngambil hak saya. Bahwa Quran itu meneruskan wahyu-wahyu sebelumnya kan gitu. Kamu mau jawab itu? Ternyata itu iman. Segini doang. Kamu telah mengkhianati statement kamu sendiri yang mengatakan bahwa kebenaran itu kesesuaian data dan fakta. Nggak bisa. Jadi bukan membahas masalah iman kita itu. Kalau saya panitia dan ruangan debat terbuka, saya suruh keluar. Anda tidak tertib mengikuti peraturan debat. Saya suruh keluar. Kalau Anda nggak bersikeras, saya kasih security, Anda keluar. Kalau begini caranya orang debat. Saya pikir cendekiawan. Gak bisa diajak diskusi seperti ini. Gak bisa. Oke. Gak bisa. Kalian keroyokan sistemnya. Kalian itu sistemnya keroyokan. Anda dikasih timer, udah. Kalau timer begitu orang ngantuk orang begitu. Apa yang ditanya dengan apa yang dijawab gak nyambung. Gak nyambung. Pak, nggak usah diskusi. Kalau ngantuk Pak, tidur aja Pak. Tidur aja Pak, istirahat aja Pak. Cuci tangan, cuci kaki, bobo aja. Sekarang gini, kenapa kisah itu bisa dalam Quran? Bisa muncul dalam Quran? Coba. Kisah yang ada dalam Bible itu. Ada. Enggak itu. Kalau nggak bisa jawab, ada ayat. Saya lagi Pak. Tadi saya masih menjawab, Anda sudah potong. Bagaimana Anda mengatakan? Silakan jawab. Saya bilang saya akan jawab, tapi kalau Anda potong, kalau saya bilang udah selesai, baru Anda boleh katakan Anda menyimpang. Begitu dong. Masa saya baru satu kata kemudian Anda bilang menyimpang. Nah itu kan nggak ininya, lari kenu, lari kemana, lari ke Taurat. Soalnya Anda itu punya pemahamannya rendah. Jadi harus pakai penjelasan yang agak lebar dulu biar Anda tahu. Silakan jelaskan. Iya. Saya bilang saya satu parameter kepada Anda tadi. Kenapa di dalam Nuh saya bilang cerita Nuh ada dalam Al-Qur'an, ya. Cerita tentang Daud ada dalam Al-Qur'an. Karena dalam kitab-kitab Anda terdahulu adalah dia menyimpang. Nuh dikatakan mabok sampai telanjang. Kemudian Nabi Lut sampai incest dengan anaknya. Itu penghinaan. Dan kenapa sekarang saya katakan ada Nabi Isa dalam itu. Itu diberitakan oleh Al-Quran pada wahyu Allah dalam Al-Quran. Meluruskan itu. Bahwa Isa itu adalah putra Maryam, bukan Tuhan. Oke. Itu loh. Anda paham sekarang? Saya paham sekarang. Paham sekarang? Terima jawaban kamu. Ya itu, makanya jangan potong dulu begitu. Silakan. Ya. Sekarang ayat Quran itu sering dimulai dengan kata-kata wa idz qala Isa ibnu Maryam dan seterusnya. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata dan seterusnya. Sekarang saya tanya sama kamu. Ya. Ketidakmasuk akalan ayat itu saya utarakan sama kamu, ya. Kira-kira mungkin enggak kamu ngomong sama orang, menyuruh mengingat sesuatu kepada orang yang orang itu nggak kenal, mungkin nggak? Halo. Iya lanjut aja. Udah selesai.
Udah selesai belum? Ya, jawab. Kenal maksudnya gimana? Wa'id kola Musa, wa'id kola Musa, wa'id kola Isa, wa'id kola apa banyak? Apa itu maksudnya? Wa'id kola aja gitu loh. Anda mentang-mentang punya Al-Quran begitu aja udah. Sekarang, apa? Jelasin dulu dong. Anda, ya. Sekarang saya tanya, Muhammad kenal Maryam nggak? Saya malah ketawa. Yesus kenal Musa nggak? Yesus kenal Musa nggak? Ya jelas kenal, orang Yahudi kok. Aduh, Anda itu benar. Aduh, rendah. Ketawa kamu tuh gini. Kamu dengar dulu. Yesus itu orang Yahudi, kecil di dalam agama Yahudi. Ya jelas kenal Musa. Musa itu nabinya mereka. Sekarang saya tanya sama kamu. Muhammad kenal Maryam nggak? Saya tanya sama kamu. Sejaman. Mas, mulai keroyokan lagi kan? Enggak, jangan. Udah, kalau nggak mau keroyokan, silahkan lanjutkan. Kamu udah mulai pusing kamu. Lah, ini dengar pusing ya. Gimana? Dengar. Sekarang saya jelaskan sama kamu di mana ciptanya itu di mana. Dengar ya, dengar nih. Nih. Tidak ada satu agama manapun ya kecuali agama Yahudi yang mengenal tokoh Musa. Kalau kamu ngomong sama orang Hindu, ingatlah ketika Musa begini begitu, itu perkataan tolol. Kenapa? Karena orang Hindu nggak kenal Musa. Kalau kamu ngomong sama orang Sinto atau ngomong sama orang Buddha, ngomong sama orang Konghucu, ingatlah ketika Musa pergi membelah Laut Merah. Itu pernyataan konyol. Kenapa? Karena dalam agama Sinto, dalam agama Hindu, tidak ada Musa. Sekarang saya tanya sama kamu. Bagaimana Allah, dengar dulu, bagaimana Allah menyuruh Muhammad mengingat Maryam? Apakah Muhammad sebelumnya pernah dengar Maryam? Jawab itu. Udah beres waktunya, waktu saya aja deh. Saya habis 3 menit nih, biar jelasin, biar cerdas anak ini. Edis jangan motong-motong ya. Nggak cerdas itu. Saya khawatir ini jadi. Nah, diskusi luhur juga. Saya maaf. Nah, udah waktu saya 3 menit waktu saya ya. Silakan. Ya, jangan sampai dipotong. Oke. Pertanyaan saya singkat, kamu gak usah berbelit-belit. Enggak usah, tenang. Sebelumnya pernah mendengar tentang Maryam? Silakan jawab. Tabahkan hatimu. Tenang ya. Tenang. Jadi saya katakan, saya mulai ya. Sebenarnya biar cerdas nih orang nih, katanya penghafal Quran sejagat raya itu. Oke, kita mulai. Jadi begini, kalau Bang Edis, dalam pemahaman Islam, perspektif Islam, kita meyakini kita diberikan suatu pewahyuan oleh Nabi Muhammad itu, menerangkan bahwa kita mengimani Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Isa yang dikatakan Yesus itu. Apakah cerita-cerita itu tidak diriwayatkan, diwahyukan oleh Sang Pencipta kepada Nabi Muhammad? Itu diberitakan, diwahyukan. Itu kecil, Pak. Kecil cerita itu, Pak. Saya tantang Anda lebih besar. Bagaimana ketika penciptaan manusia dalam dalam rahim manusia? Al-Mu'minun ayat kamu nggak paham. Anda tidak mampu menyimak. Kamu nggak paham loh. Anda terus aja ngomong. Terus ngomong aja. Yang saya tanyakan itu, apakah Muhammad sebelumnya pernah dengar tentang Maryam sehingga Allah menyuruh Muhammad mengingat Maryam? Itu pertanyaan saya, nggak usah lari-lari. Udah. Boleh menambahkan. Udah belum? Ini waktu saya loh, Pak. Ya, tapi kalau Anda potong terus saya nggak suka juga. Saya memotong ketika kamu nggak paham apa yang saya tanyakan. Karena Anda tidak memahami kalimat saya. Bukan saya bilang, ketika Anda tadi memotong saya, udah saya jelaskan kamu baru ngerti. Kan ini waktu saya. Kalau Anda masih mau ngomong, silakan ngomong dulu. Oke, saya ngomong dulu ya. Tolong kamu buka. Biarin waktu saya juga, biarin. Ayo. Kamu buka telinga kamu, dengarkan omongan saya ya. Adalah tidak masuk akal menyuruh orang Hindu mengingat Musa. Tidak masuk akal. Kenapa? Karena orang Hindu pasti bertanya, Musa itu siapa? Karena dia tidak meyakini. Bukan tidak meyakini, karena dalam agama Hindu nggak ada Musa. Betul. Gimana sih kamu? Betul. Ada. Nah sekarang kalau nggak ada Musa dalam agama Hindu, mungkin nggak disuruh orang Hindu, hai Hindu, ingatlah ketika Musa. Sekarang dalam Islam itu ada Nabi Musa dikenal? Ajaran Islam itu menyuruh kita untuk mengimani Nabi Isa? Apakah Nabi Muhammad menyuruh mengimani Nabi Ibrahim? Anda kok perbandingannya tidak komparatif? Kamu udah lari kemana-mana. Ya, lari di mana? Lari di mana? Anda yang tidak paham, otak itu pakai, Pak. Al-Quran itu firman Allah kepada Muhammad, bukan? Betul. Oke. Sekarang saya tanya, agama Muhammad sebelum dia Islam apa? Kristen apa Yahudi? Lah, dia itu milah supil Ibrahim, supil wa Musa wa Ibrahim. Supil Ibrahim dan Musa. Dari mana dia itu turunan Ibrahim kok? Mereka tahu Isa, tahu Maryam, tahu itu.
Belum sebelum pengajaran. Sekarang masuk akal nggak kalau mengingat Isa, mengingat Maryam? Bohong sama lu ya. Al-Quran itu minuman. Tenang Bang Dewa, tenang. Itu firman Allah. Nabi Muhammad itu tidak tahu apa-apa. Siapa yang memberitahu? Allah. Terus yang di mana suruh mengingat-ingat? Nabi Muhammad itu ummi, Edis. Gak mungkin dia disuruh ada karena umi itu tidak masuk akal disuruh mengingat. Sekarang Edis. Sekarang gini aja. Gua tanya sama lo. Gua bilang kecil, Edis, tolong dengerin gua. 1 menit, gua dengerin gua ya, tolong ya, gak usah dipotong ya. Supaya lu pinter dan cerdas, jangan blow on terus hidup lu. Gua bilangin sama lu. Gue bilang sekarang nih, dengerin gue nih 1 menit aja. Sekarang lu beritakan tentang Isa. Isa itu Nabi Muhammad itu disuruh meyakini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Itu satu. Terus lu bilang bahwa itu kataan jiplak. Oke ya, lu bilang kataan jiplak sekarang. Satu. Tapi gue bilang itu kecil informasi itu. Sekarang gue kasih informasi yang lebih menakjubkan. Bagaimana Al-Quran membuktikan bahwa Al-Quran itu Nabi Muhammad itu betul dari diwahyukan. Lu buka surat Al-Mu'minun ayat 13. Lu buka surat Al-Mu'minun. Bagaimana Al-Mu'minun itu di dalam surat Al-Mu'minun itu dikatakan penciptaan manusia dalam rahim. Ayat 12 surat 14. Nutgoh, alagoh, mutgoh. Dia itu penciptaan manusia itu dari sperma. Dari sperma menjadi lintah seperti lintah, menempel seperti lintah. Kemudian menjadi daging. Dari daging menjadi tulang. Dari tulang menjadi dibungkus daging. Itu Nabi Muhammad ketika zaman itu diberitakan informasi itu. Kemudian diajarkan kepada umatnya di waktu itu zaman Quraisy. Apakah itu betul? Sekarang dibuktikan zaman sekarang. Sebentar. Anda tidak meyakini itu. Membuktikan bahwa Al-Quran itu menguasai ruang dan waktu, space and time. Sekarang fokus. Anda kok bodoh sekali kayak begitu. Apalagi sekarang informasi tentang Nabi Musa, Nabi Isa yang memang harus diyakini. Oke, sekarang gini aja. Masuk akal nggak kalau saya urusan kamu gini? Gini, Zahid. Udah tidur aja, tidur, cuci kaki, cuci tangan, bobo aja, bobo. Ingatlah ketika cangkrung berkata kepada tungkrang temannya. Ayo, gimana? Ingatlah ketika cangkrung berkata kepada tungkrang temannya. Coba itu dulu. Gua lihat dengar si Adis itu dari YouTube, bagus ya ternyata. Perkataan itulah yang menjadi ketidakmasuk akalan ayat itu. Kenapa? Tidak mungkin kamu disuruh mengingat orang yang tidak kamu kenal. Itu mustahil. Kamu nggak mungkin disuruh mengingat orang yang tidak kamu kenal. Contoh ya, hai Zahid, hai Ziad, ingatlah ketika tungkrung berkata kepada tungkrang, kamu pasti akan ngomong, tungkrung itu siapa? Cingkrang itu siapa? Itu kalau kamu waras. Kalau kamu waras pasti kamu nanya begitu. Gua tanya sama lo. Nabi Muhammad mengenal Nabi Ibrahim tidak? Nabi Muhammad mengenal Nabi Ibrahim enggak? Ketika Allah berfirman Nabi Muhammad mengenal Nabi Ibrahim enggak? Ingatlah ketika Maryam. Seharusnya Muhammad nanya, Maryam itu siapa Allah? Kan dia nggak tahu Maryam itu siapa. Baru begitu aja Anda tahu. Sekarang gua tanya sama lo. Sekarang Nabi Muhammad, apakah dia mengenal kepada Nabi Ibrahim? Nggak usah lari kemana. Kenal nggak? Kenal nggak? Nggak, lu bilang jago Al-Quran. Kenal nggak? Nggak kenal. Tapi Allah, kita dalam 17 kali dalam sehari itu dia bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad barakal sayyidina Ibrahim wa sayyidina. Sekarang gini aja. Anda asumsi Anda, parameter Anda kalau mengenal Nabi Isa apalagi? Anda menghinakan dengan Nabi Isa menjadikan Tuhan. Anda menghinakan kitab Anda. Sekarang saya tanya kitab Anda. Kitab Anda ya. Yang saya pahami dalam Sekarang Al-Quran. Edis, gua tanya sekarang. Debat kusir, ya. Enggak usah debat kusir. Emang Anda harus debat kusir. Yang dipahami Anda itu otak Muslim, ya kan? Itu Allah berfirman kepada Muhammad. Itu yang dipahami. Ketika orang Islam membaca Quran, ternyata kita saksikan oleh umat Islam adalah Allah berfirman kepada Muhammad. Sekarang gini aja. Sekarang ternyata semua pada kalian. Waalaikumsalam, ahlan wa salam senior. Apa kabar senior? Ya, ini kenapa? Di sini kenapa? Ya dia tadi halus. Lagi mabolem. Si Edis lagi mabolem. Halus. Saya pikir dia hebat, dia gagah, saya pikir.